terkait dengan anak-anak adalah pembahasan yang selalu menarik bagi orang tua. Karena pembahasan terkait dengan buah hati mereka. Karbuat, yaitu buah hati. Karena memang kecintaan orang tua terhadap anak luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Ketika Allah menyebutkan tentang kecintaan ya di pandangan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Telah dibuat indah pada pandangan manusia yaitu wanita, kemudian anak-anak. Baru kemudian Allah menyebut tentang harta yang berlimpah ruah minadz dzahbi wal fiddati wal khail musawwati ummati wal an'am wal harth. Allah sebutkan di antaranya adalah anak-anak adalah hal yang menjadi pusat perhatian orang tua. Dan ternyata perkara anak-anak mengambil porsi besar dalam syariat ya. Karena pentingnya anak dalam kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya anak ini punya pengaruh terhadap kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Makanya di antara tujuan pernikahan adalah agar punya anak-anak yang soleh. Para ulama menyebutkan di antara tujuan pernikahan adalah memiliki anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahilah wanita yang penyayang, yang mencintai, dan al-walud yang subur. Supaya apa? Supaya banyak anak. Kemudian kata Nabi, fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah. Aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi-nabi yang lain. Itu tentu pengikut Nabi maksudnya anak-anak yang soleh. Punya anak yang banyak untuk menjadi anak-anak yang soleh yang bisa dibanggakan oleh Nabi, menjadi pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para nabi-nabi yang lain. Berarti Nabi motivasi agar kita punya anak-anak banyak tapi anak-anak yang soleh. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika seorang telah meninggal dunia terputus seluruh amal solehnya kecuali 3, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Berarti Rasulullah motivasi agar kita punya anak soleh. Anak soleh. Karena begitu pentingnya anak soleh, sampai sebagian ulama menyatakan di antara hak anak soleh sebelum dia ada di alam semesta ini, sebelum dia muncul di atas muka bumi ini, sebelum dia berada dalam janin ibunya, yaitu di antara hak anak tersebut sebelum dia ada adalah seorang harus memilih istri yang solehah, yang bakalan mengandung si anak dan bakalan mendidik si anak. Oleh karenanya jika seorang lelaki asal milih istri, istrinya tidak solehah, kemudian akhirnya anaknya nakal, anaknya tidak beres, maka dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Sampai ulama mengatakan di antara hak seorang anak sebelum dia ada adalah terhadap bapaknya harus memilihkan baginya ibu yang solehah, yang siap untuk mengandung sang anak dan siap untuk mendidik sang anak. Makanya Rasulullah SAW menyuruh seorang laki untuk memilih wanita yang solehah dengan sabdanya, tunkahul mar'ah li arba'. Sungguhnya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena kecantikannya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena harkat dan martabatnya, wali diniha dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita karena agamanya, jika tidak kau akan merugi. Ya. Ini menunjukkan sebelum anak itu muncul dia punya hak untuk kita pilihkan baginya ibu yang solehah, yang amanah, yang bisa mendidik anak tersebut. Ini menunjukkan akan pentingnya anak yang soleh. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika ya proses istilahnya untuk menjadikan anak itu ada di dunia ini, yaitu dengan berhubungan intim antara suami dan istri, maka Rasulullah SAW suruh juga berdoa. Ya. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu," jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian dia berkata,
Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dia berdoa, Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kami. Dari hasil hubungan intim ini mungkin bisa punya anak. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau yuqaddar lahu waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dari hasil hubungan intim tersebut kemudian Allah mentakdirkan ada anak, maka syaitan tidak akan memberi mudarat kepada anak ini selama-lamanya. Apa maksudnya syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak ini selama-lamanya? Kata para ulama, intinya anak ini nanti akan jadi anak soleh. Bukan berarti dia tidak nakal sama sekali, mungkin dia nakal, mungkin dia ini, mungkin dia anu, tapi nanti ujungnya dia akan menjadi anak apa? Soleh. Kenapa? Berkat doa orang tuanya. Makanya boleh kita katakan di antara hak anak soleh sebelum dia ada adalah seorang suami ketika mendatangi istrinya dia berdoa, dan seorang istri ketika didatangi suaminya dia berdoa agar anaknya jadi anak yang soleh. Ya. Sampai begitu pentingnya anak soleh, Allah menyuruh ketika berhubungan dengan istri agar mencari pahala. Ini anaknya belum muncul, kita bicara anak belum apa? Belum muncul, masih dalam perencanaan dan dalam usaha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, datangilah sawah ladang tersebut, yaitu gauli istri kalian kapan saja dan bagaimanapun caranya, terserah, yang penting didatangi, jangan cuma ditengok-tengok ya. Didatangi. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemudian kata Allah, wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Dan persembahkanlah bagi diri kalian pahala buat kalian ketika berhubungan dengan istri, dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah. Para ahli tafsir membahas apa maksudnya seorang mempersembahkan untuk dirinya pahala dalam berhubungan dengan istri. Yaitu para ulama menjelaskan, ketika kau berhubungan dengan istrimu, jangan sekedar berhubungan hanya sekedar melepaskan syahwat, menyalurkan syahwat, tidak. Tapi niatkan ketika kau berhubungan dengan istri dengan niat-niat yang baik. Di antaranya misalnya untuk menjaga harga diri kita, untuk menjaga harga diri wanita, untuk menyenangkan istri misalnya. Di antaranya ketika kau berhubungan niatkan agar punya anak soleh. Para ulama sebutkan, ketika kau berhubungan niatkan agar punya anak soleh. Sampai disebutkan riwayat dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, saya tidak berniat untuk mendatangi para wanita, tapi saya mendatangi para wanita niat agar punya apa? Anak yang soleh, agar punya anak yang soleh. Jadi anak soleh ini dalam syariat perhatiannya luar biasa. Dia punya hak yang banyak. Ya. Ini sebelum apa? Sebelum dia ada. Apa saja tadi? Pertama, istri harus dipilih. Ustaz, sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah. Sudah terlanjur ya. Qadarullah, ala kadarnya. Dididik. Ya. Suami dididik jadi suami yang saleh, istri dididik istri yang saleh. Jadi milih istri pun itu hak anak. Yang kedua tadi apa? Ketika berhubungan jangan lupa berdoa. Kemudian juga yang ketiga, jangan lupa diniatkan ketika berhubungan agar Allah menganugerahkan anak yang soleh. Ini semua pembahasan tentang anak soleh sebelum dia ada. Nah, ketika anak lahir, ya, maka perhatian lebih besar lagi, maka ada namanya akikah, ya, dan mendoakan sang anak. Ya. Para sahabat dahulu ketika ada anak mereka lahir, maka mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semangat agar anak-anak ini didoakan sejak awal mereka lahir, sehingga mereka agar tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, yang menjadi buah hati orang tua dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Taib, ini sekedar mukaddimah, ingin saya jelaskan tentang bagaimana urgensinya perhatian kita untuk memiliki anak-anak yang saleh, ya. Nah, bagaimana cara metode mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi anak-anak yang saleh, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Ini maksudnya materi yang saya sampaikan adalah untuk saya pribadi juga, karena saya punya anak. Saya punya anak dari yang besar sampai yang kecil, ya. Maka saya terus juga harus mengingatkan diri saya untuk bisa mendidik anak-anak, ya. Tentu semaksimal kita untuk mendidik anak-anak, ya. Ya.
Jika seorang sudah maksimal, maka dia berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kalau anak-anak ada yang nakal gara-gara kita tidak maksimal, itu jadi masalah. Kalau kita sudah maksimal seperti Nabi Nuh alaihissalam maksimal, ternyata anaknya ada yang nakal atau kafir, itu sudah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lepas dari beban. Nah, jadi masalah kalau ternyata anak nakal gara-gara kita lalai, kita tidak perhatian, sibuk main HP, sibuk cari dunia, lupa sama anak-anak. Ya. Makanya Allah sebutkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu yaitu anak istrimu untuk salat. Ya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki pada kalian. Ini syarat jangan sampai kalian sibuk cari harta sehingga lupa untuk merintahkan anak istri apa? Salat. Betapa banyak orang tua karena sibuk urusan dunia tidak sempat ngurusin apa? Anak-anak. Dia lupa bahwasanya di antara sumber kebahagiaan adalah anak-anak. Dia cari kebahagiaan harta yang banyak, tapi kalau anak masalah gimana enggak mau bahagia? Mau duit banyak tapi anak nakal gimana mau bahagia? Ya. Oleh karenanya kata Allah, jangan gara-gara kau sibuk cari harta kau lupa nyuruh anak istrimu untuk apa? Salat. Lupa untuk mendidik anakmu. Ini jadi problem bagi kita kalau kita sibuk dengan dunia sehingga kita lupa mendidik anak-anak. Anak-anak nakal, apa yang mau kita jawab kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semua kita, ayah maupun ibu, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang bagaimana anak-anak, karena anak-anak adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan dihisab oleh Allah atas amanah yang Allah bebani. Laki-laki sebagai bapak akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya, dan wanita akan ditanya tentang anak-anak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang bergulir dalam rumah tersebut. Dia akan ditanya tentang keuangan dapur, dia akan ditanya tentang anak-anaknya, tanya tentang pembantunya misalnya. Semua yang bergulir dalam rumah ketika suami sedang kerja dia akan ditanya. Jadi yakinlah setiap kita akan diberdirikan di hadapan Allah dan akan ditanya apa yang sudah kau kerjakan dalam mendidik anakmu. Karena anak kita adalah apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diimpikan oleh banyak orang. Kita ini kadang-kadang kurang menghayati akan hal ini. Lihat betapa banyak orang yang menikah tidak punya anak, luar biasa mereka sedihnya, sampai berusaha keluar uang banyak, ya pingin punya anak. Sampai ada sebagian orang tidak punya anak, dia kawin lagi tetap nggak punya anak, kawin lagi tetap nggak punya nggak punya anak. Ya memang Allah takdirkan nggak punya anak. Ya, kesedihan yang meliputi dirinya ketika tidak punya anak. Jadi agar kita tahu bahwasanya anak itu benar-benar anugerah. Makanya Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, ya, wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menganugerahkan. Allah menggunakan kata yahabu, yaitu menganugerahkan. Allah menganugerahkan kepada sebagian hamba-hambanya anak-anak perempuan saja, dan Allah menganugerahkan sebagian hambanya ada yang anaknya laki-laki saja. Dan ada orang yang Allah anugerahkan anak laki-laki dan anak apa? Perempuan. Dan ada yang Allah takdirkan mandul, tidak punya anak. Di antara cerita menarik ini sekedar intermezzo aja. Ada salah seorang syekh, guru saya, dia cerita waktu haji, tiba-tiba ada seorang usia sudah 80 tahun lebih, tegur dia. Kata dia, "Syekh, umur saya sudah 80 lebih." Dan dia ini ini intermezzo, nggak ada kaitannya, cuma sekedar cerita aja. Siap mendengar? Jadi dia ini anak laki-laki satu-satunya dari bapaknya. Kalau nggak salah dia orang Kuwait. Dia ini anak satu, atau intinya orang Arab lah. Dia satu-satunya, saya lupa dari negara mana ya, tapi dia orang Arab dan dia satu-satunya anak laki-laki dari bapaknya. Dan dia ingin meneruskan keturunan binnya agar terus berlanjut. Jadi bin dia bin bapaknya. Maka kemudian dia menikahi seorang wanita. Ternyata anaknya perempuan semua. Subhanallah. Dia nikah lagi wanita yang lain. Anaknya perempuan apa? Semua. Dia nikah lagi, anaknya perempuan semua.
Sampai dia bilang, "Syekh, saya punya anak 65 orang semuanya perempuan." Berapa? Antum berapa? 65 orang anak semua perempuan. Subhanallah. Terus dia bilang sama guru saya tersebut, dia bilang, "Syekh, 55 sudah menikah semua. Tinggal 10. Anda mau enggak salah satunya?" Maksud saya luar biasa, ada orang Allah kasih anak 65 orang semuanya apa? Perempuan. Jadi bagaimanapun juga anak adalah anugerah dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menghayati hal ini bahwasanya anak itu adalah amanah dari Allah, anugerah dari Allah, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan, dan setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana mendidik anak-anak ini. Maka salah satu tahapan yang penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam mendidik anak-anak, bahwasanya mendidik anak-anak adalah ibadah. Ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita keluarkan uang untuk anak-anak, kita sisihkan waktu untuk anak-anak, kita ngobrol sama anak-anak, kita carikan nafkah buat anak-anak, semuanya ibadah. Ketika kita merasakan itu ibadah, kita akan mudah semangat mendidik anak-anak. Karena kalau nggak ada semangat, kita nggak akan didik anak-anak. Harus punya perhatian terhadap anak-anak, sisihkan waktu, ngobrol sama mereka, keluarkan biaya, ya. Itu semua akan terasa mudah ketika kita merasa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cari nafkah buat anak-anak, semua pahala. Jadi, yang pertama, hadirkan dalam diri kita bahwasanya mendidik anak adalah apa? Ibadah. Bahkan sebagian ulama saya dengar dalam ceramahnya mengatakan, didik anak di zaman sekarang adalah jihad fisabilillah. Sampai dia mengatakan demikian. Karena begitu sulitnya mendidik anak di zaman sekarang dengan kondisi medsos, kondisi internet, pergaulan yang luar biasa, yang bebas, zina tersebar di mana-mana, narkoba, homo, lesbi, macam-macam kerusakan yang tersebar. Maka butuh perjuangan luar biasa dari orang tua untuk mendidik apa? Anak-anak. Jadi hadirkan dalam diri kita, saya sedang beribadah mendidik anak-anak. Ibadah bukan cuma salat, ibadah cuma bukan baca Quran. Mendidik istri, mendidik anak adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pahala di balik usaha kita tersebut. Baik, saya akan sebutkan tentang metode-metode Nabi. Mungkin tidak beraturan, tapi intinya yang sebatas yang saya ingat, di antaranya paling penting, ini mungkin yang kedua, kalau tadi niatkan ibadah, bahwasanya mendidik ibadah adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah sering berdoa. Sering apa? Berdoa. Doa ini kekuatannya lebih daripada yang kita bayangkan. Ya. Lebih hebat daripada yang kita gambarkan. Lebih hebat dari ekspektasi kita. Doa luar biasa. Luar biasa. Dan Nabi disebutkan, beliau sering mendoakan anak-anak. Ya. Di antaranya para sahabat mendatangkan anak mereka, kemudian Nabi doakan anak mereka. Di antaranya Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas masih kecil, didoakan oleh Nabi semoga menjadikan dia, Allah jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Jadilah Ibnu Abbas ahli tafsir di kalangan para sahabat. Kalau kita lihat sekarang tentang buku-buku tafsir yang bersanad seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, maka kita akan dapati kebanyakan tafsir adalah dari Ibnu Abbas dan juga dari murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Contohnya ketika datang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, ya, dia bawa Ummu Sulaim radhiyallahu anha bawa anaknya Anas. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan anakku ini." Maka Rasulullah SAW doakan, "Allahumma akthir waladahu wa malahu wa barik lahu fima a'taitahu," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ya Allah, tawil umurahu, ya Allah panjangkanlah umurnya, banyakkanlah anaknya dan banyakkanlah rezekinya dan berkahilah dia apa yang kau berikan kepadanya." Dan dikabulkan. Anas bin Malik akhirnya umurnya panjang. Sampai panjang umurnya dia sampai punya anak banyak, anak dan cucu banyak. Sampai dalam riwayat disebutkan dia menguburkan anaknya 90 orang kalau nggak salah. Meninggal sebelum dia. Ya, anaknya banyak, hartanya banyak, sampai hartanya berkah. Orang-orang lain mungkin panen setahun sekali, dia panen setahun dua kali.
Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini sangat penting, saking pentingnya doa sampai Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang mendoakan anak mereka. Ketika Allah sebutkan tentang ibadur rahman, yaitu di surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan, yang ibadur rahman tersebut memiliki sifat-sifat khusus yang di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran surga atas kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ciri-ciri penghuni surga tersebut adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Walladzina yaqulun, di sini Allah menggunakan fi'il mudhari', orang-orang yang yaqulun. Fi'il mudhari' itu bahasa Inggrisnya ya, apa? Fi'il yang kata kerja yang menunjukkan kesinambungan, apa dalam bahasa Inggrisnya? Hah? Continuous ya? Continuous apa? Tense ya? Enggak tahu lah. Pokoknya menunjukkan kesinambungan, menunjukkan tajaddud, berulang-ulangnya perbuatan tersebut. Beda kalau qalu artinya fi'il madhi, past tense, sudah berlalu. Allah menggunakan bukan fi'il madhi, Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan tajaddudul fi'il, yaitu berulang-ulangnya, artinya selalu mereka berdoa, punya konsen waktu untuk mendoakan anak-anak mereka. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb, kami anugerahkanlah kepada kami. Mereka tahu hidayah di tangan Allah. Mereka tahu istri soleha adalah anugerah dari Allah. Mereka tahu solehnya anak-anak adalah anugerah dari Allah. Usaha sendiri tidak bakalan mampu kalau Allah tidak beri hidayah, kalau Allah tidak beri anugerah, anak itu tidak bakalan jadi anak yang soleh. Maka mereka menggunakan hablana. Habla itu anugerahkan kepada kami. Min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, yaitu istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan. Makanya ciri-ciri penghuni surga suka mendoakan istri dan anak-anak. Bapak-bapak sering mendoakan istri enggak? Atau mendoakan istri orang lain? Ciri-ciri penghuni surga sering mendoakan istri dan apa? Anak-anak. Maka seorang yang ini anaknya soleh harus sering berdoa dalam sholat malamnya, ketika umroh, ketika tawaf, ketika buka puasa berdoa untuk anak-anaknya, ketika safar mendoakan apa? Anak-anaknya. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, salasatu da'watin mustajabat la syakka fihinna. 3 doa yang dikabulkan tidak diragukan akan pengkabulannya, yaitu da'watul musafir, da'watul mazlum, da'watul walid ala waladihi. Dalam riwayat da'watul walid li waladihi. Doa yang pasti dikabulkan, doa orang yang musafir, doa orang yang zalimi, dan doa orang tua kepada anaknya, baik kebaikan maupun keburukan untuk anaknya. Maka usaha kita ini, kalau untuk didik anak-anak zaman sekarang susah. Kita ini enggak mampu untuk mengontrol anak-anak. Karena kalau kita berhasil mendidik anak SD, SMP belum tentu dia baik. Betapa banyak, ini saya cerita kisah nyata. Orang-orang datang kepada saya mengeluh, Ustaz, anak saya pondokkan sampai lulus SMA, Masya Allah baik, hafalan Quran, begitu keluar kuliah, kacau. Tidak kuat menghadapi tantangan kehidupan di kuliah. Biasanya dalam pondok tidak ada tantangan, gangguan, godaan, begitu keluar kuliah di kuliah umum, tidak kuat. Merasa selama ini di penjara suci katanya. Di pondok. Gitu keluar ketemu ini sebangku dengan cewek, aduh, dia nggak kuat. Akhirnya kacau. Jadi kita ini susah, anak-anak kita doain terus. Kita doain apa? Terus. Kita berhasil di anak-anak SD, belum tentu SMP-nya dia baik. SMP-nya baik, belum tentu SMA-nya baik. SMA-nya baik, kuliahnya belum tentu apa? Baik. Kuliahnya baik, pas setelah nikah belum tentu baik. Kalau la qadarullah ternyata suaminya buruk atau istrinya buruk, dia bisa terpengaruh. Makanya sering mendoakan apa? Anak-anak. Karena pentingnya doa, maka Allah sebutkan bagaimana para nabi berkeinginan punya anak soleh. Jadi anak soleh itu bukan impian kita aja, impian para nabi. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk punya anak soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbahu
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Zakaria berdoa kepada Rabbnya, ya Allah anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Dia berdoa kepada Allah, Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah janganlah kau biarkan aku sendiri, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Nabi Zakaria berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diusir dari kampungnya, dia keluar, dia langsung berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Ibrahim berdoa. Allah kabulkan kapan? Puluhan tahun kemudian baru dikabulkan punya anak apa? Ismail alaihissalam. Tapi solehnya luar biasa. Solehnya luar biasa. Puluhan tahun kemudian, tapi dia berdoa. Sampai ketika para ulama membahas, ketika Ibrahim bilang, ya, inni ara fil manami ani azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Ibrahim datang sama anaknya Ismail, ya ayah anakku, aku mimpi, aku menyembelih engkau. Dan Ismail tahu mimpi Nabi adalah perintah. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Ibrahim bilang, sini, saya sembelih. Enggak. Dia ajak ngobrol, diskusi sama anaknya. Bagaimana menurutmu? Kata Ismail, wahai ayahku. Kata Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintah. Bismillah, di antara ciri penghuni surga yang buat kurang perhatian. Sejak saya dengar nasihat tersebut, saya doain anak-anak. Dia punya anak perempuan. Maka dia berdoa bertahun-tahun. Dia berdoa. Alhamdulillah, anak putri pertamanya menikah dengan mahasiswa di UIM. Putri keduanya menikah dengan mahasiswa juga di UIM, Universitas Islam Madinah. Artinya secara zahir insyaallah baik. Ya, benar anak UIM ada juga yang nakal, benar ya. Secara umum anak-anakku salehat dan butuh doa dari kita. Orang yang paling terus doain anak-anak adalah orang tuanya. Oleh karenanya, sisihkan waktu berdoa dan berdoa. Apapun kondisi anak-anak, belum soleh, masih nakal, doain aja. Lingkungan, kita tidak pungkiri. Anak-anak terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan kawannya, terpengaruh dengan lingkungan di sekitar rumah. Memberi contoh teladan yang baik. Maka dia bilang, Abi, si fulan itu pelitnya luar biasa, Abi. Makan sendiri, sembunyi-sembunyi. Dalam hati saya, bapaknya juga saya tahu kayak begitu. Anaknya pulang lagi main-main. Pulang ibunya lagi baca Quran, Masya Allah. Ibunya lagi taklim, dengar di YouTube sambil nulis. Mulai hijau, bapaknya kemudian turun dari mobil, kemudian memberhentikan mobil, padahal lampu hijau, dia berhentikan semua. Bagaimana bapak saya turun dari mobil, berhentikan mobil-mobil semua, padahal sudah lampu hijau, demi untuk bisa menolong seorang tua nyebrang jalan. Ya. Berarti orang tua saya perhatian sama ya, ada pengaruh. Ada pengaruh. Ada pengaruh atau tidak? Ada. Pulang ke rumahnya, ayahnya bentak-bentak istrinya, mamanya dibentak-bentak, kamu perempuan bajingan bangsat. Dia belajar, oh begitu cara mendidik. Korea. Seri berapa mah? Seri ke-27 misalnya. Mana terpengaruh. Pulang di rumah, ibunya main HP melulu. Tidur main HP melulu. Anaknya juga begitulah. Jadi metode yang diajarkan Nabi adalah pengaruh orang tua kepada anak-anak. Maka seorang kalau ingin anaknya soleh, ini nasihat buat saya pribadi juga, semuanya. Maka berusahalah kedua orang tua juga menjadi orang tua yang soleh, memberi keteladanan di rumah. Teladan dalam ibadah, teladan dalam bertutur kata yang baik, teladan dalam kedermawanan, teladan terhadap perhatian terhadap orang tua, teladan terhadap berbakti kepada orang tua. Anak-anak lihat, jangan antum berbakti datang ke neneknya, ke ibu antum datang ke ibu antum cium kepalanya, antum belikan ibu antum mengantarkan ibu ke rumah sakit. Anak lihat, Abi kemana? Mau ngantar mama ke rumah sakit. Abi kemana?
mau belikan hadiah buat nenek. Ibu mau kemana? Pingin jenguk nenek. Dia sering dengar. Dia akan seperti itu juga suatu saat. Makanya terkadang sebab anak-anak nakal, sebabnya kita sendiri. Sebabnya kita sendiri. Kita telah menzalimi diri kita dan kita menzalimi anak-anak. Baik. Metode berikutnya apa yang berapa? Yang keempat. Di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kedekatan sama anak, dekat sama anak, itu penting. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana dia dekat sama anak-anak sampai sangat dekat sama cucunya. Bagaimana sahabat meriwayatkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah punya anak namanya Zainab. Zainab menikah dengan Abul As. Punya anak namanya Umamah, cucunya Nabi SAW. Maka Nabi sayang sama cucunya sampai begitu dekat Nabi sama cucunya, cucunya kejut naik di atas pundak Nabi, atau tak sujud. Ya. Kok lama sekali sujudnya? Mungkin Nabi, karena dia tahu kakeknya sayang atau tidak, meninggal. Ibu dari bapaknya. Kenapa Nabi bahaya ketika orang ingin keluar terus, tidak betah sama ayah, kasihan nanti menyedihkan ayah dan ibu. Dia tahu ayah dan ibunya sudah berjuang buat dia, berkorban buat dia, sayang sama dia. Maka dia untuk potensi nakal kurang. Tapi kalau orang tuanya tidak peduli sama dia, potensi dia nakal sangat besar. Ya. Makanya saya sering sampaikan cerita ini ketika ada pertikaian, ya, grup gap-gapan perkelahian di suatu sekolah Islam di Jakarta. Ketika itu dipanggillah orang-orang untuk menghadapi kasus ini karena anak berkelahi sampai berdarah-darah. Salah satu dipanggil adalah kakak kelas mereka, yaitu kawan saya. Dihadirkanlah sebagian, mohon maaf, maksudnya ada polisi, ada apa. Tapi nggak bisa menangani. Kenapa? Karena di antara anak-anak sekolah yang geng-geng tersebut ada anak jenderal. Kamu kapan terakhir makan sama kedua orang tua, makan bareng satu meja? Dia mikir-mikir, dia bilang, khawatirkan orang tua saya. Tapi ketika orang tuanya dan bapaknya seringlah telepon anak-anak, gimana? Gini. Ya. Dibully. Ya. Anak yang nakal. Jalan-jalan rame-rame. Dia sudah dia kadang-kadang anak-anak, sehingga sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Anak-anak ilmu agama. Allahumma hdini fi man hadait wa ahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka. Sampaikan. Anak-anak kita sampaikan. Nak, Abi udah lama punya pengalaman hidup. Kamu jangan begini, jangan begini. Jangan lupa begini, kamu jangan lupa puasa Senin Kemis, kamu jangan lupa ini. Jangan lupa baca Quran, jangan lupa murajaah, jangan lupa sholat di masjid. Ya, ingatkan anak-anak. Ingatkan, sudah baca Quran belum? Ya. Diajarin anak-anak. Jangan kita cuek-cuek saja. Dia sudah di pondok, tenang. Enggak, di pondok pun kita nasihati. Apalagi yang tidak di pondok. Ada cerita menarik. Saya baru ceritain sama kawan baru kemarin malam, tadi malam. Ini hari apa nih sekarang? Benar. Jadi tanya gimana nak, sudah Abi waktu saya masih SD tulis kertas akhlak yang terbaik kecuali engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk.
Jadi tidak ada kita ngobrol tuh masuk ngomong, orang guru sudah sampaikan, kita juga tambah saleh dan saleha. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan anak-anak kita